Pada malam hari ini kita akan lanjutkan belajar kita masuk pada bab adzan. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang fikih adzan dan kabar gembira bagi para muadzin, ya terutama anak muda yang suaranya masih lantang. Jadi bab adzan ini sebetulnya suatu amalan yang luar biasa jemaah sekalian. Ya, motivasi kita agar kita bersemangat ketika sudah tahu waktunya sholat dan kita bisa adzan, segera adzan. Ambil kesempatan untuk adzan. Kita ambil keutamaan yang luar biasa. Ya, nanti kita baca hadisnya. Al-adzanu huwal i'lamu bidukhuli waqti salati bi alfadin mahsusatin. Adzan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz yang khusus. Yang pada asalnya dulu ketika belum adzan, belum ada lafaz-lafaz adzan, teks bacaan adzan, ya Rasul dan para sahabatnya berbincang-bincang bagaimana tentang tanda masuknya salat. Ada yang mengusulkan dengan lonceng seperti orang Nasrani. Ada yang mengusulkan dengan trompet seperti Yahudi. Wa huwa wajibun, dan adzan itu wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum." Apabila telah masuk waktu salat maka adzanlah salah seorang di antara kalian, dan hukumnya wajib ketika sudah masuk waktu salat. Dan faedahnya, fadluhu an Muawiyah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innal muadzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Jadi ada perlakuan khusus bagi para muadzin di akhirat dan memiliki tanda khusus. Para muadzin nanti di akhirat memiliki leher-leher yang panjang. Luar biasa. Kenapa kita tidak bersemangat untuk mengambil posisi ini muadzin yang nanti tandanya khusus di akhirat? Kemudian dalam riwayat lain, ya, fa innahu la yasma'u madan sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Bahkan Bapak Ibu jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, muadzin yang suaranya lantang, ya keras, kenceng, apa saja yang mendengarnya, siapa saja, jin dan manusia, apapun itu, nanti akan menjadi saksi bagi muadzin di akhirat. Lihat, jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Jin dan manusia akan bersaksi. Siapa saja yang mendengar suara adzan muadzin, jadi tidaklah suara adzan yang lantang, yang keras dari ya yang mengumandangkan adzan, yakni muadzin, didengar oleh jin, didengar oleh manusia. Segala sesuatu yang mendengarkannya itu semua akan menjadi saksi bagi muadzinnya adzan. Insya Allah. Jadi seharusnya kalau tahu keutamaan adzan ini akan antri atau diundi, mau diundi, pokoknya hari Senin saya. Ya. Tapi kadang ayo adzan, gak ada yang mau jadi muadzin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabda, Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza khuzabina qauman lam yakun yaksubina hatta yusbiha wa yanzuru fa'in sami adanan kaffa anhum illam yasma adanan aghara alaihim. Bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menyerang suatu kaum, beliau tidak menyerangnya hingga datang waktu subuh seraya mencermati. Apabila beliau mendengar azan, maka beliau tidak jadi menyerang mereka. Sebaliknya apabila beliau tidak mendengar suara azan, maka barulah kaum tersebut diserang. Jadi Rasulullah SAW kebiasaan ketika berperang itu menyerangnya adalah menjelang subuh. Beliau mendengar ketika waktu subuh suatu negeri tersebut ada azan atau tidak. Kalau ada seruan azan, tidak jadi diserang.
Tapi kalau tidak ada adzan, diserang. Jadi adzan itu sebagai tanda bagi sebuah kaum ya yang Rasulullah SAW menyerang atau tidak. Kemudian dalam riwayat lain, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil muqaddam wal muadzin yughfaru lahu bimaddin sautihi wa yusaddiqhu man sami'ahu min rabbin wa yabisin walahu mislu ajri man shalla ma'ah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mendoakan orang-orang yang berada di saf terdepan, besok diundi yang di saf terdepan, dan muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara azannya. Ke timur sampai mana Baitul Muhsin suara azannya, ke utara, selatan, barat sampai mana batas akhir suara azannya didengar. Ya, makanya nih amplinya kenceng, wallahu a'lam ya. Amplinya yang kenceng, speaker yang bagus, tuanya tambah jauh. Ya. Kemudian jadi dosa-dosanya diampuni sejauh jarak dengar suara azannya. Ia dibenarkan persaksiannya oleh setiap yang basah dan yang kering yang mendengarnya, dan ia mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan sholat bersamanya. Masya Allah, muadzin. Sebanyak orang yang sholat berjamaah di masjid ini, muadzin mendapatkan pahalanya. Masya Allah, ya, luar biasa. Jadi muadzin kalau ikhlas mendapatkan pahala sebanyak jamaah yang hadir sholat berjamaah bersamanya. Besok dengan beruput. Besok sampai suatu saat kalau semua berebut pahala ini, takmir kebingungan ngatur jadwal, semua pengen adzan. Lihat, sebanyak jamaah yang hadir, maka muadzin mendapatkan pahalanya. Luar biasa jemaah sekalian. Tapi selama ini masih ada orang yang menganggap remeh muadzin atau tidak tertarik jadi muadzin. Ya. Jemaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat lain, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaihi larastahamu." Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada di dalam azan dan saf pertama atau barisan pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatnya kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan rela diundi. Masya Allah. Jadi sekalipun suatu saat misalnya terjadi orang berlomba-lomba ingin menjadi muadzin dan berlomba-lomba ingin berada di saf awal, maka sekalipun takmir membuat undian, maka dia akan rela diundi. Dia berharap setiap diundi dia selalu muncul namanya sebagai muadzin atau sebagai orang yang berada di barisan pertama. Kenapa? Tingginya kedudukan muadzin dan orang berada di saf awal. Itu diantara jamaah sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, keutamaan menjadi muadzin. Maka bagi kita kalau memang punya kesempatan, ambil, jadilah muadzin, ya. Jadilah orang-orang yang rakus dengan pahala besar. Salah satunya menyeru azan ketika datang waktu salat.